السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا والحقنا بالصالحين. أما بعد، معاشر المسلمين jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan majelis ilmu kita pada penjelasan kitab Taisirul Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, kitab tafsir yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Alhamdulillah, saat ini kita masih berada pada penjelasan ayat-ayat yang terdapat di dalam Suratul Najm, dan pada ayat yang sebelumnya kita telah menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan yattabi'una illa adh-dhann wa ma tahwa al-anfus wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hakikat dari kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik pada zaman Nabi SAW, di mana mereka menamai berhala-berhala mereka, menjadikan sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menegaskan bahwa semua itu sama sekali tidak memiliki pijakan. Sumber dari apa yang mereka lakukan tersebut itu hanya berlandaskan pada dugaan atau hawa nafsu, dan itulah yang menjadi pijakan dari setiap kebatilan. Semua kebatilan yang ada, apapun model dan variannya, maka landasannya tidak bergeser dari dua hal tersebut. Kalau bukan berlandaskan pada dugaan dan perkiraan, maka dia berlandaskan pada hawa nafsu. Kemudian di bagian akhir daripada ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala kembali menyebutkan tentang nabi kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah hadir kepada mereka dengan membawa petunjuk, dan itulah ilmu, itulah yang menjadi landasan yang meyakinkan di dalam kita beribadah dan menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bagi siapa saja yang ingin berada di atas petunjuk, maka hendaklah mengikuti petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada ayat yang berikutnya, amlil insani ma tamanna, apakah manusia itu akan mendapatkan apa yang mereka angan-angankan. Ini berkaitan dengan realitas yang terjadi di kalangan kaum musyrikin pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga realitas ini terjadi pada masa-masa setelahnya bagi siapa saja yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kalau pada masa Nabi SAW, orang-orang musyrik itu berangan-angan bahwa dengan kesyirikan yang mereka lakukan, orang-orang yang mereka jadikan sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala yang diwujudkan dalam bentuk berhala, itu akan memberikan syafaat kepada mereka di hari akhirat. Nah, itulah yang menjadi motif kenapa mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan berhala-berhala tersebut, karena mereka mengharapkan syafaat dari berhala tersebut di hari akhirat. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan amlil insani ma tamanna. Ya, ini pertanyaan yang bermakna pengingkaran, apakah manusia itu akan mendapatkan apa yang dia angan-angankan? Maka jawabannya tidak otomatis. Ketika seseorang mengangan-angankan sesuatu, ia akan mendapatkannya, karena apa yang kita angan-angankan itu sangat berkaitan dengan apa yang kita lakukan, sebab apa yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita angan-angankan. Jadi ketika seseorang mengangan-angankan sesuatu, menghendaki sesuatu itu dapat ia miliki, lalu ia menempuh sebabnya dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya taufik, maka dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Tetapi sebaliknya, ya, ketika seseorang mengangankan sesuatu tetapi tidak menempuh sebab-sebab untuk dia mendapatkan apa yang dia angan-angankan, maka pasti dia tidak akan mendapatkannya. Ya, makanya ketika Nabi SAW menceritakan tentang orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah, wa qalu la yadkhulul jannah illa man kana hudan aw nasara. Dan mereka berkata bahwa tidak dimasukkan ke dalam surga kecuali orang Yahudi atau orang Nasrani. Maka Allah Subhanahu wa taala menilai pernyataan itu sebagai angan-angan belaka. Tilka amaniyuhum. Itu tidak lebih dari sebatas angan-angan. Ya. Dan apa yang dia angan-angankan itu tidak akan pernah terwujud kecuali jika seseorang bisa menempuh sebab-sebab yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan apa yang diangan-angankan tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingkari apa yang diangan-angankan oleh orang-orang musyrik, bahwa mereka akan mendapatkan syafaat di hari akhirat. Dan ini berlaku kepada siapa saja yang melakukan suatu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam harapan yang menyertai daripada perilaku kesyirikan itu. Ya, karena seseorang melakukan kesyirikan itu tentunya, ya, mereka punya harapan-harapan, mereka punya dugaan-dugaan bahwa dengan kesyirikan yang dia lakukan dia akan mendapatkan kemaslahatan dan manfaat. Hanya saja harapan untuk mendapatkan maslahat dan manfaat itu tidak lebih hanya sebatas angan-angan saja. Ya. Amlil insani falillahil akhiratu wal ula. Nah, di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa yang memiliki dunia dan memiliki akhirat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menentukan siapa yang mendapatkan sesuatu. Ketika Allah menetapkan bahwa seseorang itu akan mendapatkan, maka Allah akan memberikannya. Ya, dan di akhirat, ya, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwa orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan mendapatkan yang namanya syafaat dari siapapun. Ya. Jadi kesyirikan itu adalah penghalang terbesar bagi seorang hamba untuk mendapatkan sedikit dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mungkin ia mendapatkan rahmat Allah dalam keadaan ia menghadap kepada Allah dengan membawa dosa kesyirikan. Ya. Di dalam penjelasan ayat
Syekh Sa'di rahimahullah mengatakan fayu'ti minhuma man yasha. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dari apa yang Allah miliki berupa dunia dan akhirat bagi siapa yang Allah kehendaki. Wa yamna'u man yasha, dan Allah tidak memberikan, Allah melarang untuk memberikan dari kehidupan dunia ini dan juga dari kehidupan akhirat siapa yang Allah kehendaki. Oleh karena itu, falaisal amru tabi'an li amanihim wala muwafiqan li ahwaihim. Jadi penting untuk diketahui oleh segenap manusia bahwa apa yang akan kita dapatkan itu tidak ada kaitannya dengan apa yang kita angan-angankan. Tidak ada kaitannya dengan apa yang kita harapkan melalui hawa nafsu kita. Tetapi yang menjadi penentu itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan sebab-sebab untuk mendapatkan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala juga telah menetapkan sebab-sebab seseorang terjerumus di dalam keburukan. Maka tugas kita bukan berangan-angan. Tugas kita adalah bagaimana kita mengetahui kedua sebab tersebut. Kita ketahui sebab mendapatkan kebaikan agar kita bisa melakukannya, dan juga kita mengetahui sebab yang menjerumuskan ke dalam keburukan agar kita bisa menghindarinya. Nah, kalau itu yang kita tempuh, maka apa yang kita inginkan, apa yang kita impikan, insyaallah itu akan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang berikutnya, wa kam min malakin fis samawati wal ard la tughni syafa'atuhum syai'a. Jadi kalau orang-orang musyrik itu sangat mengharapkan syafaat dari berhala-berhala yang mereka jadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat, ya, dia harapkan syafaatnya di hari akhirat, maka Allah ingatkan bahwa ada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang memiliki banyak keistimewaan, yaitu malaikat. Dari sisi fisik sangat kuat, dari sisi ibadah mereka sangat kuat juga di dalam beribadah kepada Allah. Dari sisi kedekatan mereka sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi berkaitan dengan syafaat, Allah mengatakan betapa banyak dari para malaikat yang ada di langit, la tughni syafa'atuhum syai'a. Syafaat yang mereka berikan itu tidak akan memberikan sedikit pun manfaat kecuali illa min ba'di an ya'dzana Allah, kecuali Allah telah mengizinkan kepada mereka untuk memberikan syafaat dan Allah meridhai siapa yang akan diberikan syafaat. Jadi ada dua aspek berkaitan dengan syafaat, ya, ada yang akan memberikan syafaat dan ada yang akan diberikan syafaat. Yang akan memberikan syafaat itu tidak bisa memberikannya kecuali telah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ini menunjukkan bahwa pemilik syafaat yang sesungguhnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu disebutkan di dalam Al-Quran, qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah milik Allah lah semua jenis-jenis syafaat. Ketika kita sudah mengetahui bahwa syafaat itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya dalam memintanya kita tidak meminta kepada selain Allah. Ya, kita memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai yang kita lakukan memiripi apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik dahulu ketika mereka meminta syafaat kepada berhala-berhala mereka, ketika menggantungkan harapan mendapatkan syafaat kepada berhala-berhala mereka. Padahal yang akan memberikan, ya, yang menjadi penentu kita dapat syafaat atau tidak itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan illa an ya'dzanallah, ya, kecuali illa min ba'di an ya'dzanallah, kecuali Allah telah
memberikan izin kepada yang akan memberikan syafaat. Ya, memang ya, berdasarkan ayat hadis ada banyak yang akan memberikan syafaat, dan tentunya yang paling kita harapkan itu adalah syafaat dari Rasulullah. Ya, dan yang lain juga, ya, ada syafaat dari seorang anak kepada bapaknya, ya, syafaat teman kepada temannya. Tetapi apakah semua bisa memberikan syafaat? Tidak, ada syaratnya. Yang pertama, Allah mengizinkan bagi si pemberi syafaat untuk memberikan syafaat, dan yang kedua, Allah meridhai orang yang akan diberikan syafaat. Ya, jadi misalnya ada seseorang ingin memberikan syafaat, ya, tetapi Allah tidak mengizinkannya, maka tidak mungkin dia bisa memberikan syafaat. Atau Allah telah mengizinkannya, tapi ternyata yang akan diberikan syafaat itu tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pertanyaannya, apakah kriteria untuk bisa mendapatkan syafaat? Yang paling mendasar, dan itu yang pernah ditanyakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an kepada Nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau pernah bertanya, man as'adun nas bi syafaatik, siapakah orang yang paling berbahagia dengan syafaatmu di hari akhirat? Kata Nabi SAW, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi, ya, orang yang akan sangat berbahagia dengan syafaat Nabi Muhammad di hari akhirat itu adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbi. Nah, di sini ada tambahan khalisan min qalbi, tidak sekedar mengucapkannya, tapi benar-benar pengucapan itu murni, ya, murni dari segala bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu dipertegas di ayat Allah yang lain, walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Jadi orang yang akan, ya, mendapatkan keamanan di hari akhirat itu hanya orang-orang yang beriman, ya, mengucapkan la ilaha illallah dan mampu menjaga keimanannya dari segala bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi pada ayat ini, ya, wa kam min malakin fis samawati wal ard fis samawat la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ya'dzana Allah liman yasha'u wa yarda. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingkari, ya, apa yang, ya, yaqulu ta'ala munkiran ala man abada ghairahu. Ya, jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mengingkari orang yang menyembah kepada selainnya, ya, baik itu yang dia sembah malaikat ataupun yang selain daripada malaikat. Ya, artinya malaikat itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah, meskipun itu yang dijadikan sekutu, maka malaikat itu tidak akan bisa memberikan syafaat, ya, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengizinkannya. Man abida ghairahu minal malaikah wa ghairihim wa za'ama annaha tanfa'uhu wa tashfa'u lahu indallah. Ya, jadi ini diantara alasan orang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu mengharapkan syafaatnya di hari akhirat. Itu bisa kita cross check dan tanya kepada orang-orang yang melakukan kesyirikan. Ya, diantara tujuannya, di antara harapannya kita akan diberikan syafaat. Ya, mereka lupa bahwa yang punya syafaat itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang kemudian menunjuk dan mengizinkan beberapa orang untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang memenuhi syarat dan kriterianya. Ya. Wa kam min malakin fis samawati wal ard la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'dzana Allahu liman yasha'u wa yarda. Ya. Di sini Syekh Sa'di rahimahullah mengatakan la tughni syafa'atuhum syai'an, ya, ay la tufidu man da'aha wa ta'allaqa biha wa rajaha. Ya, jadi ketika di dunia, ya, seseorang menyekutukan Allah, ya, bisa dengan, ya, malaikat atau mungkin menyekutukan Allah, ya, menjadikan nabi sebagai sekutu bagi Allah,
atau menjadikan orang saleh sebagai sekutu bagi Allah, dan mereka melakukan hal tersebut dengan harapan mereka bisa mendapatkan manfaat di hari akhirat, ya. Illa min ba'di ayyadzana Allah liman yasha'u wa yarda, ya. Bahwasanya tidak ada yang bisa memberikan manfaat di akhirat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, di sini disebutkan pada ayat ini dua syarat untuk mendapatkan manfaat di hari akhirat melalui pihak lain, ya, karena seperti yang kita pernah sampaikan bahwa syafaat ini adalah manfaat yang kita dapatkan dengan sebab pihak lain. Jadi dia memintakan untuk kita kebaikan kepada Allah sehingga kita mendapatkan kebaikan tersebut. Nah, itulah syafaat. Ya, dalam pengertiannya itu disebutkan syafaat itu adalah su'alul khairi lil ghair, meminta kebaikan untuk orang lain, sehingga melibatkan tiga, ya, yang diberi syafaat, pemilik syafaat, dan yang memintakan syafaat. Nah, ada dua syarat yang disebutkan di dalam ayat ini. La budda min ijtima'is syartain, ya, harus terkumpul supaya syafaat itu bisa benar-benar terwujud, harus terkumpul dua syarat. Idnuhu ta'ala fis syafa'ah, izin Allah untuk memberikan syafaat, ya. Kita tentu pernah mendengar bagaimana kisah manusia ketika dikumpulkan di padang mahsyar, menunggu perhitungan, menunggu hisab agar jelas siapa yang berada di surga dan siapa yang berada di neraka. Maka di dalam hadis yang diceritakan oleh Nabi SAW berkaitan dengan peristiwa tersebut, ya, manusia mendatangi Nabiullah Adam alaihissalam agar meminta kepada Allah, agar memberikan syafaat kepada mereka dengan cara meminta kepada Allah agar segera dilakukan perhitungan. Tapi Adam tidak mau melakukan hal tersebut. Demikian seterusnya ke nabi-nabi yang lain, ya. Dan tidak ada sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan syafaat, ya, meminta untuk segera diadakan perhitungan. Artinya apa? Artinya di akhirat nanti kuasa penuh itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi yang memiliki kuasa, ya, para hamba-hambanya yang sangat dekat dengannya, malaikat dan para nabi, itu hanya bisa memberikan manfaat kepada orang lain jika Allah Subhanahu wa taala mengizinkan, ya. Jadi itu yang pertama, syarat yang pertama, idnuhu ta'ala fis syafa'ah, ya, ada izin dari Allah bagi si pemberi syafaat untuk memberikan syafaat. Kemudian yang kedua, waridahu anil masyfu'i lahu, ya, dan Allah ridha kepada orang yang akan diberikan syafaat. Wa minal ma'lumil mutaqarrari annahu la yuqbalu minal amal illa ma kana khalisan liwajhillah muwafiqan fihi sahibuhu syariah. Dan telah diketahui, ya, dan ini merupakan ketetapan yang sudah diketahui bahwa suatu amalan itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali orang tersebut melakukannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan amalan yang dilakukannya itu menepati dan menyepakati apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, berdasarkan ukuran ini, fal musyrikuna idzan la tusibu lahum min syafaati syafi'in wa qad suddu ala anfusihim rahmata arhamar rahimin. Orang-orang musyrik itu tidak memenuhi kriteria. Orang-orang yang melakukan kesyirikan tidak memenuhi syarat dan kriteria untuk mendapatkan syafaat, ya, disebabkan apa? Disebabkan karena kesyirikan yang telah mereka lakukan. Jadi kesyirikan itu memutuskan
semua harapan-harapan kebaikan di hari akhirat. Itulah sebabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menekankan kepada umatnya agar berhati-hati dari kesyirikan, karena kesyirikan itulah yang merupakan asal usul segala keburukan, sebagaimana juga sebaliknya tauhid itu merupakan asal usul dari semua kebaikan. Ya. Karena Nabi SAW ketika pertama kali beliau diutus selama 13 tahun di kota Makkah, beliau memfokuskan pada satu tema utama, bagaimana orang-orang Makkah, penduduk kota Makkah itu terselamatkan dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena posisi akidah, posisi keimanan dan tauhid di dalam beragama itu jika diibaratkan dengan suatu bangunan, maka dia ibarat pondasinya. Ya, dia merupakan pondasinya. Makanya ketika kita ingin menghadirkan ya, anak keturunan yang saleh, generasi yang saleh, maka harus kita perhatikan dengan seksama bagaimana pondasi yang kita bangun, yaitu bagaimana membangun akidah, keimanan dan tauhidnya agar terhindar dan selamat dari segala bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak mungkin dapat diwujudkan kecuali dengan kita mempelajari tauhid, mempelajari akidah. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala melalui utusannya Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan akidah ini kepada kita. Ya, karena perkara akidah itu tidak ada yang asal dan sumbernya dari hasil pikiran manusia. Semuanya langsung dari Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah Muhammad SAW. Ya, disinilah urgensi dan betapa pentingnya kita mempelajari akidah, mempelajari permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan keimanan, dengan rukun iman, dengan syahadat la ilaha illallah. Itulah insyaallah yang akan memudahkan kita untuk memiliki akidah yang lurus, yang kuat, yang selamat dan terhindar dari segala bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, itu beberapa yang bisa kita jelaskan, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.